Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya anak-anak sekalian? Baik, Pak. Baik, Pak. Amin. Mudah-mudahan kita selalu diberi badan sehat, kita selalu diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Baik, untuk keberkahan pertemuan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa dan kita berdoa menurut doa kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita cek kehadiran kawan-kawan kita semua, anak-anak sekalian. Bapak panggil satu persatu. Asmarina hadir? Asmarina hadir? Hadir ya? Lagi Sariawan. Oh ya, lagi Sariawan. Baik. Sehat Asmarina? Sehat Pak, tapi loyo. Loyo. Ya, kena Sariawan. Baik, berikutnya. Ya, sehat. Mesana hadir? Itu dulu. Alhamdulillah hadir. Nur Laila hadir. Nur Laila. Laila. Berubah nih ya. Alhamdulillah. Belum bisa masuk, Pak. Ini sedang apa? Iyalah. Permisi Pak, belum masuk. Kenapa itu macet di jalan? Mudah-mudahan dia selamat di jalan. Nur Hayani Ya, di dalamnya Pak. Hadir, Pak. hadir. Alhamdulillah sehat Nur Hayani. Alhamdulillah, Pak. Nah, tadi berapa uang jajan dikasih Bapak? 50. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi-bagi. Terima kasih. Hajar hadir. Oh, ajak tahu. Siti Hajar hadir. Hadir, Pak. Oh, hadir. Sehat Siti Hajar. Alhamdulillah. Siti Masrurah hadir Siti. Hadir, Pak. Sehat Masrurah. Teman Susilo. Hadir, Pak. Oh, hadir. Alhamdulillah sehat Darman ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ismail, Pak Said, Ismail hadir. Alhamdulillah. Zamur hadir. Hadir, Pak. Hadir. Sehat Zamur. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Baik. Sekarang karena kita sudah menengok kawan kita semuanya alhamdulillah hadir walaupun ada yang kena sariawan tapi dengan semangatnya dia bisa hadir ke sekolah. Kemudian topik pembahasan kita pada hari ini adalah masalah kurban ya, masalah kurban. Jadi kalau kita tengok di sehari-hari berkurban itu banyak. Terutama mungkin bagi anak-anak kami yang ABG itu kurban perasaan yang banyak. Ya, kurban perasaan. Ada kurban kepada sesama manusia, korban mendekatkan diri kepada. Untuk materi kita pada hari ini, mari kita sebelum kita mulai kita simak audio. Itu siapa yang bising itu jangan heboh. Nah, kita dengar audionya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar spesial memperingati Hari Raya Idul Adha, yaitu mengenal ibadah kurban.
Selain Hari Raya Idul Fitri, umat Islam juga merayakan Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang jatuh setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pada hari raya Idul Adha, serangkaian kegiatan dilakukan oleh umat Islam seperti sholat Idul Adha Nah, dan menyembelih hewan kurban, matikan dulu video. buah sapi, kambing, Suara tuh atau matikan unta. dulu. Idul Adha juga sebagai tanda puncaknya rangkaian ritual ibadah haji di Mekah. Idul Adha disebut juga Hari Raya Kurban untuk memperingati peristiwa bersejarah di mana dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia menyembelih putranya Nabi Ismail atas perintah Allah. Namun Allah menggantinya dengan seekor kibas atau domba yang gemuk. Mengenal ibadah kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dan petunjuk Rasulullah dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Kautsar. Hukum kurban. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu. Orang yang mampu berkorban namun tidak melakukannya, maka hukum baginya adalah disukai oleh Allah. Ketentuan hewan kurban. Adapun jenis binatang yang diperbolehkan adalah unta, sapi atau kerbau, kambing atau biri-biri. Dan ketentuan dari masing-masing hewan tersebut, yang pertama untuk unta sudah berumur 5 tahun. Sapi atau kerbau sudah berumur 2 tahun. Kambing yang sudah berumur 2 tahun. Domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Di samping memenuhi ketentuan umur, yang paling penting adalah binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. Ketentuan lain, untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau, boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Sedangkan untuk kambing dan domba hanya untuk kurbannya 1 orang. Waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha atau tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Pembagian daging kurban
dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Baik. Ya, jadi anak-anak sekalian, itulah audio yang Bapak putarkan dan kita dengarkan bersama tentang kurban. Jadi dari audio yang sama-sama kita dengarkan tadi, Bapak mengharapkan kepada seluruh anak-anak sekalian untuk mencari atau mengidentifikasi masalah terkait dengan masalah kurban. Apa masalah yang muncul selama ini di tengah-tengah masyarakat tentang kurban. Jadi dipersilakan bikin di buku masing-masing, dicatat. Nanti catatannya setelah itu akan Anda rumbuhkan per kelompok masalah yang muncul masing-masing, identifikasi masalah tadi. Anda nanti akan Bapak bagikan menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok itu nanti silakan dibawa permasalahan yang terdapat di dalam kurban tadi, di dalam kelompoknya masing-masing. Jadi untuk kelompok, Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Yang kelompok yang pertama Asmarina dengan Mesina. Kemudian kelompok yang kedua Nurlaili dengan Nurhayani. Kemudian Siti Hajar bersama Siti Masrurah. Kemudian kelompok yang keempat Darman Susilo, Said Ismail dan Zamnur. Silakan ambil kursinya masing-masing. Duduk per kelompok yang sudah Bapak bagikan tadi. Bapak kasih waktu beberapa menit untuk membahas atau mengidentifikasi masalah yang muncul, masalah kurban yang selama ini terjadi di tengah masyarakat. Silakan Bapak kasih waktu beberapa menit. Sudah siap ya? Baik, karena sudah siap berkelompok untuk mencari atau mengidentifikasi masalah yang muncul dalam audio yang Bapak kita dengarkan sama-sama tadi, kami minta kelompok 1 secara singkat saja ya, apa masalah yang Anda temukan dalam berkurban di tengah-tengah masyarakat pada hari ini. Yang pertama kelompok 1 Asmarina, ada masalah yang ditemukan dalam audio tadi? Kelompok 1 Asmarina? Cukup ya? Oke, tidak ada masalah nampaknya. Nur Laila sama Nur Hayani ada masalah? Oke, pas ya. Baik. Kelompok yang ketiga Siti Hajar dengan Siti Masrurah. Ada masalah yang Anda temukan dalam berkurban selama ini di tengah masyarakat, terutama di rumah kita masing-masing, dekat rumah kita masing-masing. Ada, Pak. Nah, apa itu? Silakan. Biasanya itu ada beberapa ibu-ibu yang meminta itu loh, Pak, seperti tulang kaki. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kan ada yang bilang harus dikumpulkan kembali. Nah, bagaimana? Berarti ibu-ibu itu suka dengan tulang itu. Iya, kayak pemesian. Iya. Baik, ada yang bisa menjawab? Silakan ibu-ibu yang suka meminta-minta tulang. Kalau ada orang yang lain bawa tulang, dia mau juga tulang. Ada yang bisa jawab? Dipersilakan. Baik, kalau tidak ada nanti Bapak sambung. Ada yang bisa jawab? Salah. Oke. Baik, kelompok yang keempat Darman Susilo, ada Said Ismail, ada Zamnur. Ada masalah yang terlihat yang muncul di acara kurban di dekat rumah kita masing-masing? Ada, Pak. Silakan Darman. Ya Pak. Kan waktu panitia ngambil tulang, katanya sebagai upah ketika dia menjadi panitia katanya Pak. Itu gimana tuh Pak? Boleh tidak tuh? Oke, terima kasih.
jatah untuk jatah untuk panitia. Kemudian yang tadi dari Ananda tadi Masiana mengatakan tulang, ibu-ibu yang suka bawa tulang. Baik, kita tengok satu persatu. Yang pertama, apa itu sih kurban gitu loh. Apa itu kurban? Kurban menurut bahasa berasal dari kata karoba yakrobu, korbanan, yang berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalil kurban itu surah yang terpendek dalam Al-Qur'an. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelilah hewan kurban. Kemudian hukum daripada berkurban itu menurut sebagian ulama Hanafi, bagian yang diberi kelapangan rezeki bagi Allah, maka mereka dianjurkan untuk berkurban. Kemudian sunnah muakkad itu adalah pendapat jumhur ulama dalam berkurban. Kemudian keutamaan berkurban itu, tidaklah anak Adam itu melakukan suatu amalan pada hari nahar Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah. Kemudian jenis hewan kurban itu ada kambing, ada unta, ada sapi dan lain sebagainya. Maka terkait dengan pertanyaan Ananda tadi, ada yang bawa tulang, ada yang penitia yang minta jatah, maka secara sah di dalam agama itu tidak dibenarkan meminta-minta tulang kecuali mereka dalam kondisi orang fakir atau miskin, boleh. Dan juga tidak ada hak bagi seorang panitia mendapatkan jatah daripada daging hewan kurban. Kalau mereka bawa daging pulang karena jatahnya jatah panitia katanya, jatah daging siapa yang mereka bawa pulang itu? Perlu dipertanyakan daging siapa yang mereka bawa pulang. Maka di dalam agama tidak dibolehkan panitia digaji. Yang menggaji panitia itu adalah orang yang berkurban. Tidak boleh mengambil daging hewan kurban yang telah disembelih. Itu dia jawaban dari yang dua tadi. Kemudian ketentuan jumlahnya, kalau sapi itu 7 orang, kalau kambing itu kurban itu orang yang berkurban harus mendapatkan hewan penyembelihan dengan cara halal tanpa berhutang. Yang kedua, kan harus binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing atau biri-biri. Binatang yang disembelih tidak memiliki cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, kupingnya serta ekornya harus utuh, tidak boleh hilang. Kemudian hikmah daripada kurban itu adalah menghidupkan syiar agama dan sunnah. Kemudian mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya, berbagi bahagia di hari raya, kemudian mengingat kematian di hari kemudian. Itulah penjelasan daripada kurban materi kita pada hari ini. Maka untuk sebagai kesimpulan kita pada hari ini, bahwa kurban itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu, maka kita harus berkorban karena hukumnya adalah sunnah muakkad. Maka untuk minggu depan, materi kita adalah kelanjutan dari materi pada hari ini masalah kurban. Maka minggu depan kita akan membahas insya Allah ketentuan penyembelihan hewan kurban. Ketentuan penyembelihan hewan kurban. Itu lanjutannya. Baik anak-anak sekalian, tadi sudah mulai dari awal kita berdoa, sudah diskusi dan sudah memunculkan mencari permasalahan yang ada di tengah masyarakat dan sampailah materi kita di akhir penghujung waktu kita. Maka mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.